Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadun Citaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ekonomi dalam deret. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan mengenai deret hitung dan deret ukur, maka di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ekonominya. Penerapan ekonomi dalam deret hitung ada 3. Yang pertama adalah model perkembangan usaha, yang kedua adalah model bunga majemuk, dan yang ketiga adalah model pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah model perkembangan usaha. Di dalam deret hitung dimanfaatkan pada model perkembangan usaha jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, dan polanya sama seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip dalam deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Di sini ada sebuah contoh model perkembangan usaha. Yang pertama adalah perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya. Perusahaan mampu menambahkan produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Diketahui di sini A-nya adalah 3.000. 3.000 didapat dari soal di sini. Kita lihat perusahaan genteng menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama. Berarti A-nya adalah 3.000. Kemudian B-nya adalah 500. Kita lihat di sini. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Kemudian N-nya di sini ketemu 5. Ditanyakan adalah S5 dan J5. Langsung saja kita jawab. Kita menggunakan rumus deret hitung. Sn sama dengan A plus N min 1B. Kan yang N tadi 5, berarti S5 sama dengan A-nya tadi sudah ketemu 3.000, berarti kita tulis di sini 3.000. Plus N-nya tadi sudah ketemu 5, berarti kita tulis di sini 5 min 1. B-nya tadi sudah diketahui 500, berarti kita tulis di sini 500. 5 dikurangi 1 adalah 4. 4 dikali dengan 500 adalah 2.000. Kemudian 2.000 ditambah dengan 3.000, maka hasilnya adalah 5.000. Jadi S5 atau Sn sama dengan 5.000, sudah ketemu di sini. Kemudian kita mencari yang J5. Kita menggunakan rumus Jn. Jn sama dengan N per 2 A plus Sn. N-nya 5, berarti kita tulis 5 per 2. A-nya sudah diketahui 3.000, berarti kita tulis di sini 3.000 plus Sn-nya juga di sini sudah diketahui 5.000, berarti kita tulis di sini 5.000 dan hasilnya adalah 20.000. Jadi jumlah produksi bulan kelima sebesar 5.000 dan jumlah seluruh genteng yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 20.000 buah. Kemudian kita beralih ke model bunga majemuk. Dalam model bunga majemuk ada 2 rumus, yakni rumus per tahun dan rumus lebih dari 1 kali dalam setahun. Di sini rumus per tahun, Fn sama dengan P1 plus I pangkat N, kemudian lebih dari 1 kali dalam setahun, Fn sama dengan P1 plus I per M pangkat Mn. Keterangannya, P sama dengan jumlah sekarang, I sama dengan tingkat bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahun, dan M sama dengan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Di sini saya ada sebuah contoh soal dalam model bunga majemuk. Yang pertama, seorang nasabah meminjamkan uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan tingkat bunganya 2 per tahun, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan, seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester.
Berapa jumlah harus ia kembalikan? Diketahui P sama dengan 5 juta. P adalah jumlah sekarang. Jumlah sekarangnya berarti 5 juta. Kita tulis di sini 5 juta. Kemudian N sama dengan jumlah tahun. Di sini jangka waktunya 3 tahun, berarti N sama dengan 3. Kemudian I adalah tingkat bunga per tahun. Di sini diketahui 2%, berarti kita tulis di sini I sama dengan 2%, 2% sama dengan 0,02. Yang ditanyakan adalah Fn dan Fn jika M sama dengan 2. Langsung saja kita jawab yang A. Kita pakai rumusnya, Fn sama dengan P1 plus I pangkat N. Karena N-nya tadi sudah diketahui 3, maka kita tulis di sini 3. F3 sama dengan P-nya tadi sudah diketahui 5 juta, berarti kita tulis di sini 5 juta, 1 plus 0,02 pangkat 3, karena N-nya tadi 3. F3 sama dengan 5 juta, 1,061 sekian didapat dari 1 plus 0,02 pangkat 3, ini hasilnya. Kemudian kita kalikan 5 juta, sama dengan 5 juta dikali 5.306.40.000. Jadi pada saat pelunasan setelah 3 tahun, nasabah tersebut harus membayar 5.306.40.000. Kemudian kita beralih ke soal yang kedua tadi, Fn jika M sama dengan 2. Maka kita pakai rumus 1 kali dalam setahun. Fn sama dengan P1 plus I per M pangkat Mn. F3 sama dengan 5 juta, 1 plus 0,02 per 2 pangkat 2 kali 3. Ini karena M-nya di soal adalah M sama dengan 2, maka kita tulis di sini 2, kemudian kita pangkatkan juga M-nya 2 kali 3. F3 sama dengan 5 juta, 1,06 sekian didapat dari 1 plus 0,02 per 2 pangkat 6, ini dikalikan pangkat 6, dan ini hasilnya 1,06 sekian, kemudian dikalikan dengan 5 juta. Nah, sini adalah 5.307.600. Jadi, jika pelunasan dilakukan tiap semester 3 tahun, nasabah tersebut harus membayar 5.307.600. Kemudian kita beralih yang ketiga atau model pertumbuhan penduduk. Di sini ada rumusnya, PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1. Keterangannya adalah PT sama dengan jumlah pada tahun ke T, P1 jumlah pada tahun pertama, R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun, T sama dengan indeks waktu atau tahun, dan jika mencari R, maka kita menggunakan rumus R sama dengan 1 plus R. Contoh soal. Penduduk suatu kota Semarang berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 2001. Tingkat pertumbuhannya adalah 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2016. Jika mulai tahun 2016 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 tahun kemudian? Diketahui P1-nya adalah 1 juta, P1 adalah jumlah pada tahun pertama, diketahui soal adalah 1 juta, berarti kita tulis di sini 1 juta, R-nya adalah 4% sama dengan 0,04, kemudian R besar, rumus R besar tadi adalah 1 plus R, maka hasilnya ketemu 1,04. Yang ditanyakan PN, P16, kita masukkan rumus PN sama dengan P1 kali R pangkat N-1. P16 sama dengan 1 juta, ini R-nya tadi sudah ketahui, 1,04 pangkat 15, 15 didapat dari N-nya tadi kan 16. 16 dikurangi 1 adalah 15, berarti kita pangkatkan di sini 15. P16 sama dengan 1 juta, 1,800 sekian didapat dari 1,04 pangkat 15, ini hasilnya kemudian kita kalikan dengan 1 juta, dan hasilnya adalah 1.800.943. Jadi pada tahun 2016, penduduk kota Semarang adalah 1.800.943.
Kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Pada tahun 2016, penduduk Semarang adalah 1.800.943. Pada tahun 2016, pertumbuhannya menurun 2,5%. Berapa jumlah 11 tahun kemudian? Diketahui P1-nya tadi 1.800.943, kemudian R-nya tadi di sini 2,5% sama dengan 0,025, dan R besar dari rumusnya adalah 1 plus R, maka ketemu 1,025. Ditanyakan adalah PN atau P11. PN sama dengan P1 kali R pangkat N-1. P11 sama dengan 1.800.943 dikali dengan 1,025 pangkat 10. 10 didapat dari N-nya tadi 11, 11 dikurangi 1 adalah 10, jadi kita pangkatkan 10. P11 sama dengan 2.305.359 jiwa. Maka 11 tahun kemudian penduduk kota Semarang menjadi 2.305.359 jiwa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.